Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Banyuasin Farm dimanapun Anda berada. Malam ini kami akan mencoper teman-teman. Ini rumput yang sudah saya ambil di kebun tadi, di kebun belakang. Rumput ini ada beberapa macam rumput. Jadi ini akan saya chopper. Nanti setelah dichopper, saya akan simpan di tong yang berwarna biru itu teman-teman. Itu contoh tongnya, ada lagi nanti. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi fungsi apa? Tanaman pakan ini setelah saya chopper nanti saya akan simpan di situ. Akan saya silase untuk stok pakan pada saat bulan Ramadan. Jadi supaya mengurangi aktivitas untuk mengambil pakan kambing. Nah teman-teman, ini mesin choppernya. Ini saya beli kurang lebih 1 bulan yang lalu di Support Cahaya Teknik. Bukan iklan teman-teman, tapi memang saya beli di sana. Harganya 5.500.000, belum termasuk ongkos kirim. Tempatnya di Jogja. Mesin inilah yang saya gunakan untuk mencopper tanaman rumput odot, kemudian Ingovera, kemudian tanaman-tanaman rambat lainnya. Dengan mesin chopper ini sangat membantu saya untuk stok pakan silase. Nah, seperti apa kerja mesin ini? Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Kita hidupkan. Teman-teman, ini sebagian rumput dan rambana yang sudah saya pangkas tadi. Nah ini sudah saya chopper. Ini campuran rumput odot, kemudian Ingovera, kemudian pisang, pohon pisang, pelepah pisang, sama jambu biji, kemudian kaliandra, lamtoro, sudah itu ada Ingovera, dan banyak lagi nih teman-teman. Jadi saya malam ini khusus buat silase teman-teman. Jadi silase ini nanti saya masukkan di situ sebagai contoh. Saya akan buat 1 tong, dan apa campurannya saya sudah siapkan. Campuran dari rumput dan rambanan ini, karena ini kan masih ada airnya nih teman-teman. Nah masih basah ini. Jadi tadi sudah saya jemur dari pagi sampai sore, tapi ternyata memang masih ada airnya. Nah, untuk menyiasati air ini, maka saya gunakan dedak, pemirsa, dedak padi atau bekatul ya. Kemudian nanti saya akan campur juga ubi teman-teman. Jadi tempo hari saya beli ubi,
Ada warga yang jual ubi, saya ambil bongkahnya, saya copor pakai mesin ini, dan sudah saya keringkan. Nanti ada ubinya. Nah, ada juga tadi saya kasih tetangga hajatan, ada ampas kelapa pemirsa, teman-teman. Jadi nanti saya campurkan, kemudian saya aduk, nanti saya masukkan ke di situ. Oke, bagaimana prosesnya? Ini proses yang sangat sederhana, jadi tidak perlu biaya mahal. Dengan campuran yang ada di sekitar kita saja, jadi disesuaikan, maksudnya di kondisi tempat teman-teman yang ada di luar sana. Tidak harus beli yang mahal-mahal, manfaatkan saja tanam-tanaman, ramban-rambanan. Apalagi kita menanam komplit seperti rumput odot, rumput gajah, kemudian ada kaliandra, indigo vera, sudah itu ada gamal. Nah, rumput-rumput rambat-rambat itu akan sudah tercukupi, tidak harus kita beli pakan yang kering. Kalau memang ada budgetnya dan mudah didapat, tidak masalah, lebih bagus. Kayak bungkil kopra, mungkinan bungkil sawit, juga tongkol jagung. Nah, itu lebih bagus. Atau ada kangkung kering, kemudian kulit kopi, kemudian ada juga mungkin kulit kedelai. Nah, itu lebih bagus teman-teman. Tapi di tempat saya adanya ini, ada rumput odot di lahan saya, ada indigo vera, ada pelepah pisang, kemudian ada rumput gajah, ada juga alam toro, ada juga macam-macam pemirsa. Nah, jadi yang inilah saya manfaatkan yang ada di lahan saya. Jadi kalau teman-teman mau beternak, saya sarankan tanam dulu lahan pakan seperti ini. Tidak harus lebar, tapi manfaatkan saja untuk mengurangi, pertama, tenaga, yang kedua, kos pakan yang akan kita keluarkan. Nah, yang paling penting, kalau saya ini kan adanya di Kota Pangkalan Balai teman-teman, tepatnya di Jalan Laskar Umar Sidik, nomor RT 17, RT 5 RW 17, di Jalan Laskar Umar Sidik. Nah, di Kota Pangkalan Balai ini sekarang tidak boleh lagi ternak diliarkan, jadi sudah ada perdahnya. Jadi kebetulan saya akan mengajak teman-teman yang ada di Pangkalan Balai, khususnya karena sekarang tidak boleh diliarkan, maka kalau diliarkan akan ditangkap Pol PP. Maka ternak saya piara di kandang. Nah, kalau piara di kandang berarti kita harus punya pakan. Makanya saya ajak teman-teman khususnya di Pangkalan Balai dan ada di luar sana, kalau tidak mau repot beternak, tidak khawatir akan ditangkap Pol PP, ataupun tidak khawatir akan diambil orang, dicuri maksudnya, siapkanlah lahan pakan. Bisa kita tanam sendiri lahannya di samping rumah, di belakang rumah, atau kita sewa, cari anting, jalan-jalan, lain-lainnya. Atau lebih bagus lagi, boleh tidak sewa, lebih bagus lagi. Jadi kalau memang harus sewa, kalau memang harus beternak. Jadi sekali lagi, inilah kegiatan saya. Kalau hari libur, saya gunakan pertama kondangan, yang kedua ya ini, saya kumpulkan tanaman ini, saya chopper, nanti saya simpan. Dan kalau saya kerja, saya akan ambil saja ini yang saya simpan ini, saya siapkan pagi, siang, sore. Bisa istri saya, bisa ibu saya, bisa juga bibi yang bantu di rumah kasih pakan. Karena saya pekerjaan pokoknya pegawai negeri sipil teman-teman, jadi kebetulan agak padat. Kebetulan saya di Dinas Kominfo yang memang tugas hari-harinya meliput dan mendokumentasikan kegiatan peningkatan penyu, maka waktu saya memang banyak di kantor dan di lapangan. Nah, maka siasat
mensiasatinya seperti ini. Ini yang saya lakukan teman-teman selama kurang lebih hampir 2 tahun ini. Karena pada waktu 2 tahun inilah, setelah ada COVID melanda, corona melanda, maka seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai honorer TKS juga ada kebijakan work from home, yaitu bekerja dari rumah. Nah, pada saat itulah saya terkena juga dampaknya. Saya harus kerja dari rumah, tidak beraktivitas di luar, maka inilah kegiatan saya untuk mengisi kekosongan pada waktu COVID 2020 sampai sekarang ini. Alhamdulillah, dengan kesibukan pekerjaan, inilah hiburan saya, teman-teman. Jadi saya enjoy, saya happy, dan ini merupakan, mudah-mudahan ini jadi barokah bagi keluarga saya dan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana untuk beternak dan menyiapkan pakan seperti saya ini. Teman-teman, saya sudah siapkan bahan yang saya sampaikan tadi. Campurannya ini teman-teman, ada ubi atau onggok yang sudah saya keringkan, ada juga bekatul atau dedak, dan satu lagi ampas kelapa. Nah, mari lanjut kita campurkan. Nah, sama dedak dulu nih. Nah, pemirsa, dedak ini fungsinya untuk menyerap air yang masih ada di rumput odot dan daun pisang tadi. Nah, kalau ini bekatul atau ubi ini merupakan sumber karbohidratnya, pemirsa. Jadi saya tambahkan ubi ini yang sudah saya copot dan keringkan ini supaya untuk karbohidrat. Nah, teman-teman, ini sudah ada separuh ya. Jadi untuk madatkannya, saya akan masuk sini, saya akan injak biar lebih padat. Ini sudah saya padatkan
Tadi sudah saya injak, jadi dia sudah padat. Masih ada sisa di bawah itu. Ini besok pagi akan saya kasihkan langsung ke ternak saya. Nah, kemudian setelah ini sudah penuh, sudah padat, nah, untuk menutup udara yang akan keluar ke atas, maka kita kasih dedak pemirsa, teman-teman. Nah, kita kasih dedak supaya udara tidak bisa ke atas, terhalang oleh dedak. Nah, udara di dalam ini kan ada airnya. Jadi airnya itu nanti terserap oleh dedak ini, sehingga dia tidak akan masuk dan keluar udara ini. Jadi biasanya disebut anaerob. Nah, setelah itu kita tutup, teman-teman. Nah, nah ini sudah tertutup, ini sudah rapat. Nah, lebih bagus lagi kalau ada cincin klip itu langsung diklip. Nah, saya kebetulan tidak punya, jadi ini saya rapatkan dulu. Nanti saya akan tutup plastik dan saya ikat pakai tarik ban. Nah, demikianlah teman-teman aktivitas saya. Tiap 1 minggu sekali saya membuat simpanan pakan silase untuk jaga-jaga dari rutinitas atau kegiatan kantor yang biasa saya jalankan. Sudah kemudian berjaga-jaga juga antisipasi kalau musim hujan. Jadi kalau musim hujan, peternak itu khususnya kambing paginya tidak bisa ngambil rumput karena kondisi hujan, rumput juga basah. Kalaupun diambil nanti berdampak dengan kondisi kesehatan kambing. Maka siasatnya ini pemirsa, selain kita punya kebun pakan, hasilnya kelebihan mengarit seperti ini bisa kita simpan di sini. Oke pemirsa, demikian aktivitas saya malam ini mempersiapkan stok pakan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Demikian dari Jalan Laskar Umar Sidik, Pangkalan Balai, Banyuasin Pam. Izin pamit.